Yang kedua, Bapak Mama, jangan hanya berdoa untuk mereka. Apa artinya berdoa tanpa menasihati mereka dengan kebenaran? Kita hanya berdoa tanpa menasihati mereka juga adalah sebuah kegagalan. Bapak Mama, kalau kita melihat tradisi orang Yahudi, sesuatu yang baik itu diajarkan berkali-kali, bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya tiga kali, tapi berkali-kali diajarkan itu kepada mereka. Sebab anak di sini tukang bikin rusak barang. Beli kasih dia auto datang sampai 1 hari sang. Ban lari lain, dia pun kepala lari lain, dia pun body lari lain. Kotong dapat lihat anak begitu, kotong pukusan dia. Dasar anak iso tahu menghargai pemberian orang tua. Ini berbeda dengan orang Yahudi. Waktu beli barang dan dia suka kasih rusak, orang Yahudi tahu bahwa ini anak punya kemampuan di bidang montir. Kasih sekolah dia. Cari orang sejak kecil, kasih latihan dia. Asah dia pun kemampuan. Ini beda dengan kita. Kalau anak dari kecil omong dia suka bersambung, ini calon pengkhotbah yang baik ini. Harus kasih dia jadi hamba Tuhan. Kalau kita omong satu kata anak tambah, dasar anak kurang ajar, suka bersambung. Tapi sebenarnya dia punya kemampuan di dalam berbicara sebenarnya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel untuk menasihati mereka berulang-ulang kali. Dan itu terkait dengan kebenaran. Ulangan 6 ayat 7 sampai ayat 9. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi membicarakan atau menasihati anak ini bukan hanya hal-hal tertentu. Waktu salah baru kita pakai itu waktu untuk menasihati anak-anak kita. Justru waktu mereka salah dan baru kita menasihati, itu sesuatu yang tidak akan mereka terima. Karena ada pemberontakan di dalam hati mereka. Tapi waktu mereka dalam keadaan baik, mereka dalam pikiran mereka ada senang, waktu mereka kita sedang bercakap-cakap mereka dengan baik dalam bahasa candaan, setiap nasihatmu akan diterima dengan baik. Tapi kita punya pola, kalau lu salah, baru beta nasihat lu. Itu pola yang salah. Dan percayalah itu nasihat seperti itu tidak akan diterima. Waktu papa bawa anak-anak jalan, waktu jalan itulah nasihat terbaik. Sekarang ini coba kita pikirkan, bahwa sebenarnya kehancuran itu dimulai dari komunikasi yang salah, komunikasi yang buruk. Kehancuran keluarga Kristen hari-hari ini, perselingkuhan salah satu, tapi salah duanya adalah komunikasi, buruknya komunikasi. Komunikasi suami istri rusak. Suami pun mau begini tidak sampaikan kepada istri. Istri pun mau begini tidak bicarakan dengan baik dengan suami. Orang tua pun mau seperti ini tidak sampaikan dengan baik kepada anak-anak. Sebaliknya anak-anak seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik itu sangat penting. Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihatilah anak-anak kita. Nasihat mereka untuk kerja. Tapi berusahalah untuk belajar kira-kira pola yang pas untuk kita menasihati anak-anak kita seperti apa. Jangan balik kotong kalau menasihat anak, dulu bapak seperti ini, mama seperti ini. Satu waktu bapak mama saya ceritakan kepada anak saya Edward, anak saya Edward dan Kenneth ini saya samakan mereka itu seperti koperasi harian. Lu mau ada uang tidak ada uang, setiap pagi itu harus store 2.000 untuk mereka ke sekolah. Satu pagi papa mama saya ceritakan ke Edward, tahu tidak, waktu mama masih sekolah, nenek tidak kasih uang jajan. Nenek goreng jagung, habis itu
Mama taruh jagung goreng di dalam botol, mama taruh air, mama taruh garam, bawa itu jagung ke sekolah. Mama dulu ada tas. Mama sekolah mama taruh ini, mampu kurang di plastik baru mama lipat begini, membawa ke sekolah. Sampai jalan-jalan sampai di hutan, mama taruh ini jagung, masuk di hutan, sembunyi jagung goreng di dalam hutan. Nanti pulang, mama lari sampai di itu tempat yang mama sembunyi jagung goreng itu, mama ambil, minum dia pun air, makan dia pun jagung sulembek. Tertanya bilang, kenyang? Oh kenyang. Beta son bisa makan begitu. Baru kami pun sekolah son ada hutan. Nah ternyata apa yang beta umpamakan ini son dia pas di dia pun zaman. Beta mau kasih contoh dia isi jagung goreng. Dia pun tujuan supaya jangan minta uang jajan, bawa jajan dari makanan jadi dari rumah. Tapi saya memberi contoh yang salah. Saya bawa pola saya tahun 90-an datang di tahun 2024. Ya memang sonde cocok. Dia tanya saya begini, kalau mama pun plastik terabek buku karmana, mama pegang saya. Saya bilang, mama tidak punya mantet, mama tidak punya payung. Bapak bikin ini, nenek bikin kasih mama snuna, lu tahu snuna ke sonde. Dia bilang, apa itu? Daun gewang yang nenek jahit. Lalu kalau hujan mama pakai begini. Mama basah. Rok basah tapi baju tidak basah. Saya punya tujuan untuk dia menghargai apa yang kita berikan, tapi cara saya membahasakannya salah. Tidak cocok dengan zaman mereka. Waktu saya belajar firman Tuhan ini Bapak Mama, saya tertegur. Saya juga salah di dalam menasihati anak-anak saya. Kembali lagi, bahwa nasihat kita bukan hanya sekedar supaya mereka baik secara moral, tapi mereka mesti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang utama. Belum ada terlambat. Percayalah bahwa Tuhan yang menolong kita. Kita mungkin sudah punya pola yang salah di dalam mendidik mereka. Tapi kalau hari ini anak-anak masih ada dengan kita, teruslah menasihati mereka. Ibrani 3 ayat yang ke-13. Tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, Bapak Mama, setiap hari teruslah menasihati anak-anak kita. Jangan kendorkan itu.